Pada tanggal 7 Mei tahun 2008, seorang pria sedang berjalan santai untuk menikmati keindahan pemandangan Sungai Wujiang yang terletak di Kabupaten Sinan, Provinsi Guizhou. Namun betapa terkejutnya pria tersebut ketika tengah menikmati indahnya pemandangan sungai, ia melihat tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa tergeletak di tepi sungai. Sontak ia pun menjerit dan langkahnya terasa berat sehingga ia pun terjatuh berkali-kali. Kemudian setelah ia bisa sedikit tenang, si pria tersebut menghubungi pihak yang berwajib untuk melaporkan temuannya itu. Sesaat setelah mendapatkan laporan tersebut, tim penyidik pun langsung mendatangi Sungai Wujian dan kemudian mengamankan daerah di sekitar sungai agar tidak terkontaminasi yang berpotensi bisa mengacaukan kondisi jenazah. Dalam pemeriksaan awal, polisi melihat jenazah terlihat seperti gadis muda. Kemudian pada leher jenazah terdapat luka tikaman dan juga beberapa luka memar di sekujur tubuh jenazah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan. Selain itu, polisi melihat jenazah mengenakan celana piyama dan juga masih mengenakan sepatu. Namun anehnya, ketika bagian bawah jenazah begitu tertutup, pada bagian atas polisi menemukan jenazah hanya mengenakan baju dalam. Melihat hal itu, polisi memiliki dugaan bahwa baju atasan jenazah terbawa arus air. Karena jika melihat dari tubuh jenazah yang menggelembung tidak hanya pada bagian perut, namun juga pada seluruh bagian tubuhnya, jenazah telah cukup lama berada di dalam air. Oleh karena itu, menurut polisi, jenazah dibuang dari hulu sungai namun tersangkut di bebatuan yang berada di tepian sungai. Berdasarkan pada sekumpulan penemuan tersebut, kembali polisi berspekulasi bahwasannya korban dibunuh ketika ia sedang tidur atau dalam posisi yang lengah. Namun, ketika jenazah diserang, ia melakukan pemberontakan. Hal ini terlihat dari luka memar yang terdapat pada sekujur tubuh jenazah. Setelah pemeriksaan awal dari pihak kepolisian, tim forensik yang kala itu telah sampai di tempat ditemukannya jenazah, kemudian membawa jenazah untuk pemeriksaan yang lebih intensif. Dalam laporannya, pihak forensik menyebutkan beberapa temuan penting. Pertama, jenazah atau korban merupakan seorang gadis yang berusia antara 18 sampai 19 tahun dan korban memiliki tinggi sekitar 156 cm. Kemudian perkiraan waktu kematian sekitar 10 hari yang lalu. Kedua, dalam pemeriksaan isi lambung korban ditemukan banyak bubuk cabai. Dan ketiga, diketahui korban meninggal dalam kondisi hamil usia 8 bulan. Poin ketiga dari tim forensik tersebut tentu membuat polisi yang menangani kasus ini merasakan simpati yang begitu besar terhadap korban. Oleh karena itu, mereka kini berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan siapa pelakunya. Namun sebelumnya polisi harus mengetahui identitas korban. Dalam pemeriksaan tubuh korban, baik tim forensik maupun polisi tidak menemukan adanya tanda pengenal. Oleh karena itu, untuk menemukan identitas korban, polisi kemudian memeriksa kembali beberapa file laporan orang hilang yang telah dilaporkan ke divisi mereka selama periode sebelum jenazah ditemukan. Akan tetapi polisi tidak menemukan apapun dari pencarian tersebut. Dari sini polisi kembali bertanya-tanya, mengapa gadis yang masih begitu muda dan dalam kondisi hamil harus dibunuh dengan brutal seperti itu? Apa yang membuat si pembunuh begitu keji hingga melakukan hal mengerikan itu? Di tengah-tengah pemikiran tersebut, polisi kemudian teringat mengenai stasiun pembangkit listrik yang masih dalam proses pembangunan di Wujiang. Menurut pemeriksaan polisi, stasiun pembangkit listrik itu hanya berjarak sekitar 70 atau 80 km dari sungai tempat ditemukannya korban. Tentunya karena pembangunan tersebut, banyak pekerja konstruksi dari luar kota yang berada di sekitaran Sungai Wujiang untuk menggarap proyek. Selain itu, dari informasi warga sekitar,
banyak para gadis dari luar daerah yang juga bekerja di sana, baik sebagai pekerja kantin maupun sebagai pekerja seks komersial. Dari sini timbul pertanyaan dalam benak tim kepolisian. Apakah mungkin korban merupakan pekerja di sana? Polisi yang mencurigai bahwa korban bukan merupakan warga setempat, kemudian membuat selebaran yang berisikan informasi mengenai kondisi jenazah, baik dari segi umur, tinggi, kondisi kehamilannya, maupun pakaian terakhir yang dikenakan korban. Akan tetapi tidak ada petunjuk berarti yang dapat mengarahkan polisi kepada identitas korban. Sebagai informasi, kejadian penemuan jenazah gadis tanpa identitas ini terjadi di tahun 2008. Pada tahun itu, dari segi teknologi yang dimiliki oleh lembaga kepolisian tidak secanggih seperti sekarang ini. Apalagi 1 tahun sebelum itu, tepatnya di tahun 2007, Provinsi Guizhou mengalami masa yang sulit dalam segi perekonomian. Oleh karena itu, polisi hanya bisa menggunakan fasilitas yang mereka miliki pada waktu itu untuk dapat mengidentifikasi korban. Dikarenakan faktor itulah, kasus pencarian identitas jenazah di Sungai Wujiang harus terhenti hingga 10 tahun lamanya. Setelah 10 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2018, polisi kembali membuka kasus ini. Dengan teknologi yang kini semakin canggih, polisi pun memutuskan satu-satunya cara untuk menemukan identitas jenazah tersebut adalah dengan mengekstraksi DNA milik janin yang ada di dalam kandungan korban. Setelah mendapatkan DNA dari janin tersebut, polisi kemudian mencari kecocokannya dengan DNA yang ada di dalam sistem kepolisian. Dan hasilnya, mereka pun mendapatkan kecocokan dengan seseorang yang bernama Yuan. DNA Yuan sendiri bisa berada dalam sistem kepolisian karena Yuan sebelumnya pernah ditangkap atas kasus kekerasan, berjudi, dan juga menjalankan bisnis kasino. Pada saat ini, tentu nama Yuan sudah tidak asing lagi bagi polisi. Oleh karena itu, mereka pun meminta keterangan dari Yuan untuk mengidentifikasi jenazah. Awalnya polisi berspekulasi pembunuhan terjadi karena Yuan tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang ada di dalam kandungan korban. Namun, ketika berbicara secara langsung dengan Yuan, mereka pun kembali dibuat bertanya-tanya. Saat meminta keterangan dari Yuan, polisi menjelaskan bahwa korban diketahui sedang hamil 8 bulan di tahun 2008. Oleh karena itu, kemungkinan Yuan menghamili korban sekitar tahun 2007. Setelah mendengar polisi berkata demikian, sambil mengernyitkan dahinya, Yuan terlihat seperti mencoba mengingat sesuatu. Ia mengatakan bahwa di tahun itu hidupnya sangatlah kacau dan ia memiliki banyak kekasih. Ia kemudian mencoba menceritakan kehidupannya kepada polisi. Menurut Yuan, sejak dirinya berusia 16 tahun, ia sudah merantau ke Guangdong untuk bekerja. Oleh karena jauh dari keluarga, ia memiliki kehidupan yang amat rumit. Yuan kemudian juga mengatakan bahwasannya pada tahun 2007 ia dan istrinya bekerja di Zhongshan dan pada tahun inilah juga anak pertamanya lahir. Meskipun Yuan sudah berterus terang kepada polisi, namun gerak-geriknya terlihat seolah ia masih mencoba mengingat-ingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. Setelah beberapa waktu dalam keheningan, Yuan tiba-tiba saja memecah keheningan itu dengan menceritakan bahwa pada tahun 2007, seorang kawannya yang bernama Deng memperkenalkan dirinya dengan seorang wanita yang bernama Fang. Pada saat perkenalan itu, Fang berusia 18 tahun. Setelah perkenalan tersebut, Yuan dan Fang kemudian menjalin hubungan. Bahkan setelah itu, mereka sempat tinggal satu rumah. Namun hubungan antar keduanya hanya berjalan sekitar setengah bulan saja. Menurut Yuan, Fang kala itu meninggalkan dirinya dengan alasan ia akan bekerja di pabrik. Setelah itu, Yuan mengaku tidak pernah melihat Fang.
Ia bahkan juga tidak mengetahui bahwa Fang kala itu tengah hamil. Melihat gerak-gerik Yuan, ia terlihat begitu sedih ketika mengetahui bahwa janin yang ada di dalam kandungan Fang telah meninggal. Akan tetapi, pada titik ini, kepastian bahwa wanita tersebut memanglah Fang masih belum benar-benar jelas. Namun menurut pertimbangan pihak kepolisian, jika dilihat dari lini waktu, Yuan dan Fang berhubungan, nampaknya polisi kini sudah selangkah lebih dekat untuk mengetahui identitas korban. Jika memang benar Fang adalah jenazah yang mereka temukan di Sungai Wujiang, maka mereka sedang berada di jalur yang tepat. Menurut informasi dari Yuan, Fang berasal dari Kabupaten Zijin. Oleh karena itu, polisi kemudian mencari sanak keluarga Fang di Kabupaten Zijin. Berdasarkan dari informasi polisi daerah setempat yang juga ikut membantu, polisi mendapati bahwa Fang memiliki seorang ayah yang bernama Gang. Gang sendiri diketahui pada saat ini tengah bekerja di Zhejiang. Setelah mengetahui hal tersebut, polisi kemudian mendatangi Gang untuk meminta keterangan darinya. Dalam pertemuan itu, polisi mengatakan bahwa mereka menemukan jenazah seorang gadis muda di Sungai Wujian yang dicurigai merupakan putrinya yang bernama Fang. Namun polisi dibuat tercengang ketika Gang mengatakan bahwa putrinya telah meninggal dunia dalam gempa bumi yang terjadi di Wenchuan. Mendengar kata-kata dari Gang itu, kini polisi kembali dibuat bingung karena jika putri Gang telah meninggal dalam bencana gempa bumi, lalu siapakah wanita yang mereka temukan di Sungai Wujian? Untuk lebih memastikan keabsahan pernyataan Gang, polisi kembali menanyakan kepada Gang kapan ia bertemu dengan sang putri. Gang mengatakan bahwasannya ia terakhir bertemu dengan putrinya pada bulan April tahun 2008 sebelum festival musim semi. Pada saat itu putrinya Fang pulang ke kampung halaman mereka dan merayakan festival tersebut bersama-sama. Setelah festival berakhir, Fang meminta kepada dirinya untuk mengantarkannya ke Guangdong karena ia ingin mencari pekerjaan. Dalam pembicaraannya dengan Fang di tengah perjalanan, Fang mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan seorang laki-laki di sana yang akan memberinya pekerjaan. Sesampainya di Guangdong, Gang diperkenalkan oleh Fang dengan laki-laki yang bernama Zhang. Zhang inilah yang menjanjikan Fang pekerjaan. Setelah itu, Gang membiarkan putrinya untuk pergi bersama Zhang. Itulah kali terakhir ia melihat sang putri. Setelah beberapa waktu putrinya tidak berkirim kabar kepadanya, Gang kemudian menghubungi Zhang. Dalam percakapan itu, Zhang mengatakan bahwa Fang telah pergi ke Wenchuan. Kemudian setelah beberapa waktu pembicaraannya dengan Zhang terakhir kali, Gang melihat dari media bahwa telah terjadi gempa bumi di Wenchuan. Karena hal itulah, Gang berpikir bahwa putrinya telah meninggal dalam bencana alam tersebut. Polisi lalu menanyakan kepada Gang apakah ia sudah pernah melihat jenazah putrinya di Wenchuan. Dengan tenang, Gang menjawab tidak. Bila dilihat dari pembicaraan polisi dengan Gang, nampaknya selama ini Gang seolah membohongi dirinya sendiri dan berpikir bahwa putrinya telah meninggal dalam bencana alam tersebut. Oleh karena itulah, sang putri tidak pernah menghubungi dirinya. Perilaku Gang ini memang bisa dibilang tidak normal dan membuat siapapun bertanya-tanya. Namun tidak ada yang bisa memahami mengapa ia lebih memilih untuk berpikir demikian daripada menemukan kebenarannya. Karena pola pikir Gang yang sangat sulit dimengerti itulah, polisi tetap mengambil sampel DNA Gang untuk selanjutnya dicocokkan dengan DNA jenazah yang ditemukan di Sungai Wujiang. Dan setelah beberapa waktu menanti, polisi pun mendapatkan laporan bahwa hasil tes DNA keduanya cocok. Jadi bisa dipastikan bahwa jenazah yang ditemukan di Sungai Wujiang adalah Fang, anak perempuan dari Gang. Setelah mendapatkan hasil DNA tersebut, polisi kini mulai menggali kehidupan Fang lebih dalam.
Polisi awalnya menanyakan kepada Gang apa ia masih mengingat tentang ciri-ciri fisik dari laki-laki yang bernama Zhang ini, karena dialah orang yang terakhir terlihat bersama Fang. Gang menjawab bahwa ia masih ingat betul ciri-ciri fisik Zhang yang kala itu sangat mencolok. Menurut Gang, Zhang adalah laki-laki yang sangat pendek. Ia bahkan memiliki tinggi di bawah 160 cm. Selain itu, kondisi kaki Zhang yang terlihat tidak sempurna. Setelah mengatakan hal itu, Gang kemudian mengatakan kepada polisi bahwa istrinya juga telah menghilang sekitar 10 tahun yang lalu. Meskipun pernyataan itu dilontarkan oleh Gang dengan nada yang cukup santai, namun polisi yang mendengarnya pun tidak bisa menganggap pernyataan itu sebuah omong kosong belaka. Dalam keterangannya itu, Gang kembali mengenang ketika keluarganya masih utuh. Saat ia masih muda, Gang menikah dengan seorang wanita yang bernama Wu. Setelah pernikahan itu, keduanya kemudian dikaruniai buah hati pertama mereka yang diberi nama Fang. Ketika mereka masih hidup bersama, keluarga kecil mereka itu begitu damai meskipun kondisi ekonomi mereka terbilang sangat sulit. Menurut Gang, Wu sendiri merupakan wanita yang sangat pengertian. Ia begitu rajin dan pandai mengurus rumah. Sehingga meskipun hanya tinggal di dalam pondok, namun berkat ketelatenan Wu, rumah pondok kecil mereka itu sangat nyaman untuk ditinggali. Akan tetapi melihat Fang yang kini telah tumbuh semakin besar, mereka menyadari bahwa uang yang mereka hasilkan saat ini tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan Fang. Oleh karena itu, pada tahun 2000, Gang dan Wu akhirnya memutuskan untuk pergi ke Guiyang dan bekerja di sebuah peternakan babi. Pada waktu itu hubungan Gang dan Wu masih terjalin harmonis. Namun, semuanya berubah di tahun 2004. Menurut Gang pada saat itu, ia tidak merasa ada masalah yang berarti di antara keduanya. Akan tetapi, tiba-tiba saja hubungan rumah tangga antara dirinya dan Wu mulai mengalami banyak konflik yang tidak jelas. Oleh karena itu, Wu meninggalkan dirinya untuk bekerja di tempat lain. Setelah kejadian tersebut, status hubungan antara Gang dan Wu diketahui mengambang. Di satu sisi, mereka tidak lagi tinggal serumah maupun menjalin komunikasi. Akan tetapi, keduanya juga tidak bercerai. Hingga akhirnya yang menjadi korban adalah Fang. Fang diketahui tinggal di dua tempat. Terkadang ia bersama Gang, di waktu lain ia juga tinggal bersama dengan Wu. Hingga pada bulan Januari tahun 2008, setelah bertahun-tahun tidak melihat Wu, Gang akhirnya bertemu dengan istrinya itu di acara pernikahan kerabat mereka. Pada waktu itu, Wu datang bersama Fang. Dalam perjumpaan itu, Gang merasa semakin diasingkan oleh Wu. Mengetahui Wu yang kini seolah tidak lagi menganggap dirinya, ia pun membiarkan Wu pergi tanpa menanyakan apapun. Itulah kali terakhir Gang melihat Wu. Selama hubungan antara dirinya dan Wu mulai renggang, Gang sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Wu memiliki laki-laki lain di hidupnya. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa Wu kini tengah memiliki kekasih yang bernama Deng. Menurut informasi dari Gang, Deng sendiri berasal dari Chongqing. Nama Deng sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga pihak kepolisian. Pasalnya, mereka sebelumnya pernah mendengar nama ini dari Yuan. Lewat Deng inilah Yuan dan Fang dapat berkenalan. Setelah mengetahui informasi tersebut, polisi kemudian mendatangi Chongqing untuk meminta keterangan dari Deng. Dalam keterangannya, Deng mengatakan bahwa pada tahun 2007, ia memang pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Ying. Namun, jika melihat dari ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh polisi, Deng meyakini bahwa Ying adalah Wu. Jadi saat itu, Wu menggunakan nama samaran ketika menjalin hubungan dengan Deng. Sambil menghela nafas, Deng lalu menceritakan hubungannya dengan Wu.
Meski kini ia telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, namun nampaknya Wu merupakan wanita yang masih ia ingat dengan jelas. Deng mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan Wu pada tahun 2004. Kemudian semenjak pertemuan itu, keduanya pun akhirnya menjalin hubungan yang berjalan selama beberapa tahun. Polisi mulai menemukan benang merah dalam hubungan rumit yang dimiliki oleh Wu. Jika Wu dan Deng memiliki hubungan sejak tahun 2004, berarti Wu meninggalkan suaminya Gang untuk bersama dengan Deng. Karena menurut keterangan dari Gang, ia dan Wu mulai berpisah di tahun 2004. Dalam keterangannya, Deng kemudian menceritakan bahwa ketika ia bersama dengan Wu sempat hamil anaknya sebanyak 3 kali. Pada kehamilan pertama, Deng mengatakan bahwa ia meninggalkan Wu untuk pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian, ketika mereka bertemu kembali, Wu mengatakan bahwa ia telah melakukan aborsi. Setelah itu, pada kehamilan kedua, Deng juga melakukan hal yang sama. Ia pergi ke rumah orang tuanya dan kembali menemui Wu ketika Wu sudah mengaborsi janinnya. Kemudian pada kehamilan ketiga, kembali Deng melakukan hal yang sama kepada Wu. Namun kali ini ia tidak tahu pasti apakah bayi yang dikandung oleh Wu akhirnya diaborsi atau dilahirkan. Karena pada saat itu ia tidak pernah bertemu dengan Wu. Dalam titik ini, polisi menyadari bahwa Deng selalu meninggalkan Wu ketika ia sedang hamil dan kembali setelah Wu berhasil menggugurkan janinnya. Jika melihat dari dinamika hubungan antara Wu dan Deng pada kala itu, nampaknya Deng memanfaatkan Wu untuk kepentingannya sendiri. Bisa dipastikan ia tidak benar-benar memiliki perasaan terhadap Wu. Polisi kemudian bertanya kepada Deng apakah ketika ia dan Wu tinggal bersama, Wu-lah yang membiayai kebutuhan hidup mereka. Dengan santai Deng menjawab bahwa ia dan Wu sama-sama bekerja pada waktu itu. Oleh karenanya, ia tidak perlu seorang wanita untuk membiayai kehidupannya. Deng kemudian mengatakan bahwa hubungannya dengan Wu kandas karena Wu memutuskan hubungan dengan dirinya pada tahun 2008 setelah festival musim semi. Itulah kali terakhir ia melihat Wu. Dari keterangan itu, polisi dibuat semakin bertanya-tanya. Jika Fang dibunuh pada akhir April tahun 2008, lalu di manakah Wu berada? Karena jika melihat dari lini waktunya, baik Wu dan Fang, keduanya sama-sama menghilang di tahun 2008 setelah perayaan festival musim semi. Polisi kemudian membuka kembali file kasus pembunuhan yang terjadi pada periode tahun 2008 dan setelahnya. Dari sana, mereka mencoba mencari korban wanita yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan Wu. Namun mereka tidak menemukan adanya kecocokan fisik pada para korban kasus pembunuhan yang telah mereka selidiki maupun yang masih mereka selidiki. Akan tetapi, ada satu kasus yang menarik perhatian tim penyidik kepolisian pada saat itu, yakni ditemukannya jenazah pada tanggal 7 Januari tahun 2009 di sebuah gua tersembunyi. Gua tersebut terletak di Kabupaten Sinan yang selanjutnya diketahui bernama Gua Mazidong. Kasus penemuan ini cukup mengejutkan pihak kepolisian karena gua tersebut terletak di kabupaten yang sama dengan tempat Fang diketemukan. Oleh karena itu, polisi kemudian melihat detail kasus penemuan jenazah tersebut dengan lebih seksama. Dari sana mereka mendapatkan informasi tentang kondisi jenazah. Menurut identifikasi tim penyidik yang menangani kasus itu, jenazah berjenis kelamin perempuan. Ia memiliki rambut yang dicat berwarna pirang dan pada bagian kuku terlihat jenazah telah menghias kukunya sebelum ia meninggal.
Kemudian laporan menurut identifikasi forensik menyatakan bahwa jenazah diperkirakan berusia sekitar 40 tahunan dan selanjutnya perkiraan waktu kematian korban sekitar 10 bulan sebelum jenazah ditemukan. Dalam benak polisi yang menangani kasus Fang, jika jenazah dalam gua itu meninggal 10 bulan sebelum diketemukan pada tanggal 7 Januari 2009 oleh warga sekitar, berarti ia dibunuh pada saat yang hampir bersamaan dengan Fang. Apakah mungkin jenazah tersebut adalah Wu? Didasari atas faktor-faktor tersebut, tim penyidik yang menangani kasus pembunuhan Fang kemudian meminta perbandingan tes DNA antara jenazah dalam gua dengan DNA milik Fang. Dan hasilnya ternyata cocok. Jenazah dalam gua dipastikan merupakan jenazah Wu. Pada akhirnya, setelah 10 tahun dan pencarian yang begitu panjang, polisi akhirnya menemukan identitas Fang dan Wu. Namun polisi masih memiliki beberapa catatan tentang penemuan jenazah Wu dan Fang. Yang pertama, Wu dan Fang bukanlah penduduk asli Kabupaten Sinan. Apa yang membuat ibu dan anak ini melakukan perjalanan jauh dari rumah tinggal mereka ke Kabupaten Sinan? Yang kedua, gua tempat jenazah Wu diketemukan itu terletak di lokasi yang sangat terpencil. Mustahil orang yang bukan asli penduduk Sinan bisa mencapai lokasi gua tersebut. Dari catatan-catatan itulah, polisi kini memiliki dugaan kuat bahwa pelaku kemungkinan merupakan warga setempat. Namun saat ini polisi harus tetap berpikiran terbuka dan melangkah maju untuk dapat menemukan si pelaku. Akan tetapi sebelum itu, polisi harus menemukan seseorang yang bernama Zhang. Karena Zhang adalah orang terakhir yang terlihat bersama Fang. Polisi kemudian mencoba bertanya kepada warga sekitar. Kebetulan di sekitar Gua Mazidong terdapat beberapa tukang perahu yang biasa menyeberangkan penduduk sekitar untuk menyeberang ke daerah lain. Salah seorang tukang perahu itu kemudian berbicara kepada polisi. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2008 ia sempat menyeberangkan 2 orang wanita yang dibawa oleh warga setempat yang bernama Zhang. Zhang ini cukup dikenal oleh warga sekitar karena ia memiliki penampilan yang mencolok. Si tukang perahu ini bahkan mengingat bahwa ia membawa 2 wanita itu dan Zhang setelah acara festival musim semi di tahun 2008. Zhang bahkan memperkenalkan salah seorang wanita yang ia bawa kepada dirinya dan mengatakan bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Akan tetapi setelah itu, ia tidak pernah melihat 2 wanita itu lagi. Warga desa setempat bahkan sempat menggoda Zhang dengan menanyakan kepada Zhang kemana perginya sang istri. Namun Zhang menjawab wanita itu telah pergi. Dari perbincangan dengan si tukang perahu itulah, polisi kini mendapatkan informasi bahwa Gua Mazidong, tempat ditemukannya jenazah Wu, hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah tinggal Zhang. Dari sinilah mulanya kecurigaan polisi mengarah kepada Zhang. Ketika polisi mendatangi rumah Zhang, laki-laki parubaya itu nampak tenang. Tanpa perlawanan apapun, ia bersedia berbicara kepada polisi. Dalam pembicaraan itu, polisi langsung menanyakan kepada Zhang mengenai hubungannya dengan Fang. Namun Zhang tanpa sanggahan apapun mengatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Fang. Namun, ia menjalin hubungan dengan Wu. Ketika polisi menanyakan kepadanya apakah ia membunuh Wu, dengan tenang, Zhang menjawab bahwa ia memang telah membunuh Wu dan Fang. Dari pengakuan ini, sejenak tim penyidik akhirnya dapat bernafas lega karena mereka menemukan pelaku pembunuhan keji yang telah menewaskan ibu dan anak itu. Namun di sisi lain, polisi dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya memotivasi Zhang melakukan tindakan demikian.
Menurut penuturan Zhang, ia pertama kali bertemu dengan Wu pada tahun 2006 di sebuah salon rambut yang terletak di Zhongshan, Guangdong. Pada saat itu, Wu yang bekerja di salon tersebut bertugas untuk mencuci rambutnya. Dalam perjumpaan itu, Wu bersikap begitu ramah kepada dirinya. Oleh karena itulah, Zhang merasa cukup nyaman dengan Wu. Dalam obrolan-obrolan antara Wu dan Zhang, Wu menceritakan bahwa ia telah menjadi janda selama beberapa tahun terakhir. Mendengar hal itu, Zhang pun mulai terbuka dengan Wu karena ia juga telah menduda selama beberapa tahun. Berawal dari perbincangan itulah, keduanya menjadi dekat. Zhang di satu sisi melihat Wu memiliki banyak kelebihan, tak hanya cantik dan bertubuh tinggi, Wu juga sangat modis dan sangat nyaman untuk diajak berbicara. Jika dibandingkan dengan Zhang secara fisik, Zhang bagaikan mendapat bidadari. Zhang yang selama ini merasa dirinya secara fisik tidak begitu menarik, tentu saja menyambut baik keinginan Wu yang ingin mengenalnya lebih dalam. Setelah perceraiannya, Zhang selalu berpikir bahwa ia hanya laki-laki pendek dan ia juga tidak tampan. Bahkan kakinya terbentuk tidak sempurna karena penyakit polio yang dideritanya sewaktu kecil. Apalagi ia juga tidak kaya karena ia hanya bekerja di tempat konstruksi. Belum lagi ia juga masih harus menanggung biaya hidup anak hasil dari pernikahan pertamanya. Dalam benak Zhang, sungguh sangat tidak mungkin ia bisa menikah lagi. Namun semuanya menjadi berbeda ketika ia berpacaran dengan Wu. Kini Wu dan Zhang yang telah resmi menjalin hubungan tentu semakin terbuka antara satu sama lain. Wu bahkan sering bercerita tentang kesulitan hidupnya selama ini. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki begitu banyak hutang. Zhang yang sedang dimabuk cinta tentu ingin membuat orang yang ia cintai terlepas dari masalah yang selama ini melilitnya. Oleh karena itu, Zhang menawarkan diri kepada Wu untuk membantunya melunasi semua hutang-hutangnya. Wu yang mendengar hal itu tentu merasa sangat bahagia. Sambil memeluk Zhang, ia mengucapkan terima kasihnya. Beberapa waktu setelah Zhang melunasi hutang-hutang Wu, Wu kemudian kembali mengutarakan kepada Zhang bahwa ia sangat merindukan orang tuanya dan ingin pulang ke kampung halamannya untuk beberapa waktu. Namun ia merasa malu jika tidak membawa apapun ketika bertemu kedua orang tuanya. Lagi-lagi, Zhang yang sedang dimabuk cinta kemudian memberikan uang kepada Wu untuk biaya perjalanannya dan untuk membeli beberapa hadiah yang akan diberikan kepada kedua orang tua Wu. Dalam titik ini, hubungan antara Wu dan Zhang nampaknya berjalan dengan baik. Bahkan, Zhang memperlakukan Wu selayaknya seorang istri. Zhang diketahui selalu memberikan uang bulanan kepada Wu untuk biaya hidupnya. Meskipun keduanya merupakan sepasang kekasih, namun Wu masih selalu menolak untuk menyewa rumah tinggal bersama dengan Zhang. Kemudian pada tahun 2007, Wu kembali berkeluh kesah kepada Zhang. Dalam keluh kesahnya itu, Wu mengatakan bahwa ia kini sudah terlalu lelah jika harus bekerja di salon. Selama bertahun-tahun ia bekerja di salon tersebut, ia tidak bisa menabung karena gaji di sana terlalu sedikit. Oleh karena itu, Wu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di salon. Zhang yang merasa simpati dengan Wu tentu saja mendukung keputusan Wu untuk berhenti. Ia bahkan menjanjikan kepada Wu untuk menambahkan uang bulanannya agar Wu dapat hidup dengan nyaman. Setelah Wu kini resmi sudah tidak bekerja, Zhang mulai mendengar dari teman-temannya bahwa Wu kerap menghabiskan waktu hanya dengan bermain judi sepanjang hari. Namun meskipun akhirnya Zhang mengetahui hal tersebut, nyatanya perasaannya terhadap Wu tidak berubah. Di mata Zhang, selama Wu masih bersikap manis ketika di dekatnya, itu sudahlah cukup.
ia tidak terlalu mengambil pusing tentang apapun yang dilakukan Wu ketika tidak bersama dengan dirinya. Polisi yang pada titik ini masih mendengarkan Zhang bercerita mulai menyadari poin yang cukup penting, yakni jika dilihat dari waktu di mana Zhang dan Wu menjalin hubungan, sudah bisa dipastikan bahwa Wu sedang menjalin cinta dengan Deng dan Zhang di saat yang bersamaan. Ketika tidak bersama dengan Zhang, Wu akan bersama dengan Deng. Namun, jika tidak sedang bersama Deng, Wu akan bersama dengan Zhang. Dan pada waktu yang bersamaan ini pula, Wu diketahui masih resmi merupakan istri dari Gang. Setelah itu, menurut penuturan Zhang, pada festival musim semi di tahun 2008, Wu mengatakan kepada dirinya bahwa ia ingin mengikuti Zhang pulang ke kampung halamannya dan merayakan festival musim semi bersama dirinya dan kedua orang tuanya. Zhang yang mendengar hal itu tentu sangat bahagia. Hari di mana ia bisa memperkenalkan Wu kepada keluarganya adalah hari yang paling ia nantikan. Zhang bahkan menceritakan hal itu kepada sang ibu. Ibu Zhang yang mengetahui putranya kini telah memiliki kekasih tentu saja merasa sangat bahagia. Hingga akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Zhang dan Wu akhirnya tiba di Kabupaten Sinan untuk bertemu dengan orang tua Zhang. Dalam pertemuan itu, Wu nampaknya bisa dengan mudah berbaur dengan keluarga Zhang. Di satu sisi, melihat Wu yang bersikap begitu manis di depan keluarga besar Zhang tentu membuat hati ibu Zhang merasa sangat bangga. Namun, Wu datang ke kampung halaman Zhang bukanlah tanpa sebab. Wu pada waktu itu mengetahui bahwa orang tua Zhang baru saja mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah. Oleh karena itulah, Wu ingin bertemu secara langsung dengan orang tua Zhang. Akan tetapi hal ini belum disadari oleh sang ibu maupun Zhang. Ibu Zhang bahkan memberikan Wu uang beberapa ribu yuan. Setelah 1 hari Wu menginap di rumah orang tua Zhang, Wu kemudian mengatakan kepada Zhang bahwa ia ingin kembali ke Chongqing untuk merayakan festival musim semi. Wu juga meminta Zhang untuk pergi bersama dengan dirinya. Meskipun merasa kecewa karena Wu tidak menepati janjinya untuk merayakan festival musim semi bersama dengan keluarganya, namun Zhang pada akhirnya tetap menuruti permintaan Wu dan meninggalkan kampung halamannya. Hal ini Zhang lakukan karena ia mendapat iming-iming dari Wu bahwasanya ia akan diperkenalkan dengan orang tua Wu di Chongqing. Dalam benak Zhang, ia akan menikah dengan Wu setibanya mereka di Chongqing. Namun, ketika baru saja sampai di sana, Wu mengatakan kepada Zhang bahwa ia masih memiliki banyak hutang yang harus dibayar pada saat itu juga. Oleh karena itu, ia meminta Zhang untuk segera melunasinya. Zhang pun yang kini merasa akan menjadi suami sah dari Wu, tentu saja membayar hutang-hutang Wu. Ketika tengah dalam perjalanan menuju rumah orang tua Wu, Zhang dan Wu sempat mengutarakan niat mereka masing-masing. Dalam kesempatan itulah Zhang mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Wu dan akan mengatakannya kepada orang tua Wu setibanya mereka nanti. Wu yang mendengar hal itu pun menyambut baik niatan Zhang itu dengan mengatakan kesetujuannya atas rencana Zhang tersebut. Namun sebelumnya Wu memberikan satu syarat, yakni Zhang harus memberinya 50.000 yuan atau sekitar 112 juta rupiah sebagai mahar yang akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Tanpa berpikir 2 kali, Zhang pun menyanggupi permintaan Wu itu. Setelah uang 50.000 yuan berada di tangan Wu, Zhang dan Wu kemudian pergi ke sebuah tempat perbelanjaan untuk membeli baju yang hendak mereka kenakan ketika bertemu dengan orang tua Wu. Namun, ketika hendak membayar baju yang Zhang inginkan, tiba-tiba saja Wu menghilang. Zhang yang merasa panik kemudian berlari ke seluruh penjuru tempat perbelanjaan tersebut untuk menemukan Wu.
Namun sayangnya usahanya sia-sia karena ia tetap tidak menemukan Wu dimanapun. Dalam titik ini, Zhang hanya bisa menerima kenyataan dan kembali ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan, Zhang diliputi oleh kesedihan. Ia begitu terluka atas tindakan yang dilakukan oleh Wu. Dalam benak Zhang timbul banyak pertanyaan mengapa Wu tega meninggalkan dirinya dengan cara seperti ini. Dalam titik inilah Zhang mulai menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Wu. Kini ia harus merayakan festival musim semi hanya seorang diri. Namun hal yang tidak Zhang sangka-sangka pun terjadi. Setelah festival musim semi berlangsung, Wu tiba-tiba saja menghubunginya kembali. Dalam pembicaraan itu, Wu mengatakan kepada Zhang bahwa ia waktu itu kehilangan Zhang di tempat perbelanjaan. Dan ketika akan menghubungi Zhang untuk memberitahukan hal itu, ponselnya mati karena kehabisan baterai. Alasan ini tentu saja sungguh sangat konyol, dan Zhang pun menyadari hal itu. Namun ketika Wu mengajak Zhang untuk kembali bersama dirinya dan berjanji akan menikah dengannya, benteng yang Zhang bangun pun seketika rubuh. Dengan mudahnya, ia bisa kembali memaafkan Wu dan lagi-lagi mempercayai janji-janji Wu. Setelah itu pada bulan April tahun 2008, Wu meminta bantuan kepada Zhang untuk menjemput keponakannya yang bernama Lao. Wu mengatakan kepada Zhang bahwa keponakannya itu kini tengah berada di Guangdong untuk mencari pekerjaan. Dari cerita Zhang ini, polisi mulai menyadari bahwa Lao yang dikatakan oleh Wu yang merupakan keponakannya tidak lain dan tidak bukan adalah Fang, putrinya sendiri. Kejadian ini juga sesuai dengan pernyataan Gang yang sebelumnya mengatakan bahwa ia mengantarkan Fang ke Guangdong untuk bertemu Zhang yang akan mencarikan Fang pekerjaan. Setelah Zhang menjemput Lao atau Fang di Guangdong, Wu menyatakan keinginannya untuk mencarikan Fang jodoh di kampung halaman Zhang di Kabupaten Sinan. Oleh karena itulah, ketiganya kemudian mendatangi Kabupaten Sinan. Setelah tiba di Sinan, Wu dan Fang tinggal di rumah Zhang. Setelah perjalanan yang panjang dari Guangdong ke Sinan, kembali Wu mengatakan kepada Zhang bahwa saat ini dirinya sedang terlilit hutang dan meminta Zhang untuk melunasi semua hutangnya. Namun Zhang menolak permintaan Wu tersebut. Pada saat itu, Zhang mengatakan bahwa dirinya pada saat ini juga sedang kekurangan uang. Ia akan melunasi hutang-hutang Wu ketika ia mendapatkan uang. Wu yang selama ini tidak pernah ditolak oleh Zhang, sontak langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada Zhang. Wu kemudian juga mengancam Zhang akan meninggalkannya dengan laki-laki lain jika ia tidak melunasi hutang-hutangnya pada saat ini juga. Mendengar hal tersebut keluar dari mulut Wu, Zhang sontak kehilangan akal sehatnya. Zhang kemudian mengambil pisau buah yang tergeletak di samping tempat tidurnya dan kemudian menusuk Wu berkali-kali hingga tewas. Dalam benak polisi, pada dasarnya dalam titik ini hanya Wu, Zhang, dan Tuhanlah yang tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh Wu pada malam itu hingga Zhang nekat melakukan pembunuhan tersebut. Bisa saja pada saat itu Zhang yang telah diliputi oleh dendam karena telah dimanfaatkan oleh Wu selama bertahun-tahun, akhirnya membalaskan kemarahan yang ia pendam selama ini pada malam itu. Kemudian setelah memastikan bahwa Wu telah meninggal dunia, Zhang lalu meminta tolong kepada ayahnya untuk membantunya membuang jenazah Wu. Namun ayah Zhang menolaknya dan ia pun pergi meninggalkan Zhang. Akan tetapi, ibu Zhang yang tahu cerita bagaimana Wu memanfaatkan putranya
kemudian membantu Zhang untuk mengangkat jenazah Wu dan membuangnya ke dalam gua Masidong. Setelah pembunuhan Wu telah terbongkar, polisi kemudian menanyakan kepada Zhang mengapa ia harus membunuh Fang pada hari itu. Dalam pengakuannya, Zhang mengatakan bahwa Fang yang kala itu mengetahui Wu telah meninggal, kemudian menangis ketakutan di rumahnya. Karena ia tidak mau kejadian tersebut diketahui warga desa, maka ia merayu Fang dengan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Fang kembali ke Guangdong dengan naik perahu. Fang yang terlihat sangat ketakutan pada saat itu tidak menjawab apapun. Namun, ketika Fang dan Zhang telah berada di tepi sungai untuk melakukan perjalanan mereka, Fang tiba-tiba mengancam dirinya dengan mengatakan bahwa ia akan melaporkan pembunuhan Wu kepada polisi. Mendengar hal itu, Zhang kembali dibuat emosi dan tanpa berpikir panjang, ia langsung menusuk leher Fang dengan pisau buah yang telah ia bawa. Polisi tentu saja tidak mempercayai alasan Zhang membunuh Fang. Menurut polisi, karena Fang menyaksikan pembunuhan Wu, Zhang takut Fang akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Oleh karena itulah, Zhang membunuh Fang. Sebelum ia dijebloskan ke penjara, Zhang sempat mengatakan kepada polisi bahwa ia membunuh Fang karena terpaksa. Polisi kemudian mengatakan kepada Zhang betapa kejinya tindakannya itu. Fang yang tidak terlibat apapun dalam penipuan yang dilakukan oleh Wu seharusnya tidak ia bunuh, apalagi mengingat Fang saat itu tengah hamil. Dengan berapi-api, Zhang menjawab bahwa ia bahkan tidak tahu Fang kala itu tengah hamil. Kembali polisi meragukan pernyataan Zhang ini. Bagaimana mungkin Zhang tidak bisa melihat betapa besar perut Fang yang kala itu tengah mengandung 8 bulan. Setelah semuanya kini terbongkar, pada akhirnya proses peradilan atas kasus pembunuhan terhadap Wu dan Fang serta janin dalam kandungan Fang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli tahun 2019. Pengadilan memberikan hukuman mati kepada Zhang atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Sementara itu, hukuman kepada ibu Zhang yang turut membantu membuang jenazah Wu masih belum diputuskan. Selain mendapat hukuman mati, majelis hakim juga menuntut uang kompensasi kepada Zhang sebesar 120.000 yuan atau sekitar 268 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada keluarga korban. Pada titik ini, satu-satunya korban adalah Fang dan janin yang ada di dalam kandungannya. Banyak netizen yang bersimpati atas nasib malang yang harus dialami oleh Fang dan bayinya. Selain itu, netizen juga menyalahkan ayah Fang yang tidak mencegah Fang untuk pergi bersama Zhang dan juga tidak melaporkan hilangnya Fang kepada polisi. Tidak ada yang tahu alasan ayah Fang melakukan hal demikian, karena sebelum proses persidangan Zhang diselenggarakan, diketahui ayah Fang, Gang, telah meninggal dunia.